Jadi pada waktu tempo sama mereka, kami tuh rencananya aduh Bu, langsung ke wirausahaan. Sayurnya kalau sudah mau izin saya cerita ya, nggak apa-apa ya, praktik gagal ya. Bukan praktik gagal, berhasil mereka. Rencananya sayur kampungnya mau kami jual, bayam Pak Aku, bayam ya, bayam. Bayamnya mau kami jual ke orang tua gitu ya. Tapi sayang Bu, bayamnya ketuaan. Nggak bisa dijual, kelewatan gitu. Apakah itu gagal? Project P5 itu jawabannya tidak. Karena kegiatan-kegiatan itu hanya media teman-teman dalam membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Ini temanya, tema ini penuntun kita, tema ini udah dari pemerintah. Silahkan pilih tema mana yang cocok dan mampu dilaksanakan. Jangan pilih tema, gurunya masih bingung. Aku sayang bumi, apa ya kegiatan aku sayang bumi ya? Jangan. Pilih tema yang memang kepala sekolah, guru-gurunya dulu yang paham, yang ngeh tentang P5-nya. Ya, jangan langsung kayak kita ngelihat sekolah lain, mereka kayaknya berkebun deh. Kayaknya mereka ini bikin ini deh. Jangan, mending gak usah laksanakan proyek P5 kalau masih belum dalam pemahaman yang baik. Boleh Bu Sri, boleh. Kalau gurunya nggak paham, ngapain ikut-ikutan? Kayak beberapa sekolah dampingan saya di Palangkaraya ikut-ikutan bikin kerupuk, ikut-ikutan bikin es buah. Di video dipotoin bikin wadih patin, bikin telur ikan asin. Tahu nggak yang kerjanya siapa? Tuhannya. Di video anaknya, jadi gimmick gitu. Gurunya bangga nayangkan di slide gitu waktu kami hadir. Inilah anak kami sudah mandiri untuk bikin wadih patin. Dia mengaduk, pertama menyampurkan, yang nyiapin mamahnya semua. Akhirnya yang mandiri, yang kreatif, yang karakter Pancasilanya dapat siapa? Mamahnya. Paham ya? Oke, silakan pilih. Lalu judulnya silahkan buat sekreatif mungkin. Untuk judul silahkan sebagai rekomendasi buka PMM. Itu banyak unik-unik judulnya. Apa ya yang lucu kemarin saya juga, apa tempat sampah mungil, bukan apa rasanya mereka buat. Jadi di meja anak masing-masing ada kotak itu terbuat dari kardus mie bekas. Jadi setiap dia misalnya makan permen atau apa, di situ dia buang gitu, atau habis menyerut pensilnya di situ dia buang. Kotak sampah pertamaku atau kotak sampah kecilku apa gitu, pokoknya dibikin judul tuh yang unik-unik gitu ya. Nah, jadi tema, judul, kegiatan seperti berkebun tadi itu hanya media. Media yang boleh gagal, media yang boleh tidak jadi, gak apa-apa. Proses Project P5 ini 1 tahun, penilaiannya pun 1 tahun. Bukan per semester seperti pembelajaran kognitif, intra, tidak. Kenapa 1 tahun? Karena yang mau dinilai, mau dibentuk adalah karakternya. Karakter yang seperti apa? Anak-anak ini mensyukuri nggak alam ciptaan Tuhan? Kan masuk yang pertama ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pada saat melaksanakan proyek itu. Anak ini kolaborasinya bagus nggak, gotong royong? Anak ini mandiri nggak, dapat nggak mandirinya? Anak ini kreatif nggak? Untuk membangun karakter profil pelajar Pancasila itu, khusus anak TK nggak bisa dimunculkan sendiri. Nggak bisa tiba-tiba, keren, Project P5 dia udah mandiri loh. Nggak ada tuh. Harus didampingi, harus ditumbuh kembangkan, harus digali bakatnya, dibantu dia supaya kreatif, dibantu dia supaya mandiri, dibantu dia supaya bernalar kritis melalui kegiatan proyek tadi. Ya, misalnya aku sayang bumi berkebun, bukan berarti juga anak TK dibawa ngaduk-ngaduk tanah, tidak. Kalau saya nggak setuju, ya kalau anak-anak TK itu dibawa ngaduk, apalagi ada tanah-tanah subur. Mereka hanya mengenal, bukan pelaku. Anak TK ya, sama fase A, kelas 1, kelas 2, mereka hanya mengenal. Pada saat guru-gurunya melakukan itu, berkebun di belakang, ngaduk-ngaduk tanah, pasti ada yang bertanya sambil begini, itu tanah ya Bun ya? Ya iyalah, kamu pikir ini gula? Enggak kan, gurunya jawab gitu ya. Pasti akan banyak. Nah, sebenarnya pada saat kita menyampur tanah subur dan sebagainya, kita sedang membangkitkan nalar kritisnya.
Bun, kenapa kok tanahnya harus pakai cangkul ya? Kita ini bikin kebunnya ya. Kenapa ya Bun ya? Gak bisa kah pakai tangan? Gak bisa kah pakai parang? Itu ditanamin apa Bun? Membangkitkan nalar kritisnya, kreativitasnya. Gak ada Bun. Itu kegiatan itu tujuannya untuk membentuk karakter tadi, mandirinya. Nah, di mana keterlibatan anak TK di kegiatan Project P5? Kalau misalnya kita berkaitan dengan alam ya, saya minta tolong jangan bawa anak-anak adu pasir, ya, kasihan. Atau pilah sampah. Kalau kelas 1, kelas 2 SD itu saya paling gak setuju pilah sampah. Ada sampah anak kelas 1, kelas 2 itu. Bakteri, kasihan anak orang. Aman ya teman-teman ya. Ya, anggap saja, jangan anggap anak-anak yang dititipkan sekolah itu anak-anak kita. Ya, jadi dia, sudah ada suluhnya, ada daunnya Bunda. Karena bergantian kan mereka menyiram kebunnya ada masing-masing, misalnya yang aku cinta bumi, berkebun. Pada saat melihat tumbuh itu happy-nya luar biasa. Ya, salah kamu menyiramnya, bukan disiram semua. Biar angkungnya mandi semua, biar bayamnya mandi semua dari kepala sampai badan-badannya. Kan rame tuh celetehan-celetehannya. Kita sedang membangkitkan nalar kritis, kreatif, imajinasi anak. Ya, oke. Nah, sekarang untuk Project P5 teman-teman, ini ada prosesnya. Tidak tiba-tiba langsung ada kegiatan fashion show. Tidak tiba-tiba langsung ada gelar karya P5. Tidak tiba-tiba langsung ada kebun. Kepala sekolah nih misalnya. Kita Project P5 kita sayang dulu. Nanti kita tanam lombok ya, atau tanam jagung. Siapkan lahan di belakang. Oke. Guru-guru bikin tempatnya. Nanti kita bawa anak-anak. Ya, ada prosesnya. Yang pertama, bentuk tim. Tapi saya lihat teman-teman di TK ini timnya kecil-kecil ya. Kepala sekolah, gurunya 2, 3 atau 4 orang. Oke. Nanti timnya yaitu kepala sekolah dan teman-teman. Bentuk tim. Boleh sebagai koordinatornya itu pilih dari salah satu guru tuh boleh. Kepala sekolah langsung juga boleh. Ya. Untuk koordinator P5-nya. Lalu setelah bentuk tim, rapat dulu. Pilih dari 4 tema besar ini. Kita 1 tahun ini maunya temanya apa? Yang cocok. Sepertinya imajinasi dan kreativitas dulu. Oke, dapat. Apa sih di sana yang dilakukan? Ini kan ada deskripsinya ya. Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik belajar mengenal dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, eksperimen. Pada tema ini, peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalamannya dan menguatkan kreativitasnya. Apa yang masuk di kegiatan ini? Yang imajinasi dan kreativitas bercerita. Betul? Ada anak yang jago bercerita. Ada. Pokoknya ini ke penampilan. Lalu ada karya juga boleh di sini. Menampilkan karya apa? Kreativitas anak. Kreativitas itu tidak akan bisa muncul sendiri tanpa dukungan dari guru-gurunya. Kita yang bantu mereka memunculkan itu. Dan hanya guru, kadang malah orang tua itu nggak nemukan apa kreativitas anaknya, apa kompetensi anaknya. Yang nemukan tuh guru. Bunda, sepertinya anak kita tuh jago musik. Kemarin loh dia bisa itu main gitar atau apa piano atau segala macam misalnya ada di sekolah. Hah? Masa Bu? Iya, kemarin dia bisa ngikutin waktu saya bilang do re itu bisa dia ngikutin misalnya. Kadang itu guru loh yang berjasa menemukan kompetensi anak, menggali, mengembangkan dan membantu anak menumbuhkan rasa percaya diri di sekolah. Anak-anak saya percaya diri sebelum muncul di sekolah. Teman-teman. Ya. Jadi mereka berani, mereka percaya diri. Ternyata peran guru itu luar biasa. Makanya tolong jangan biasakan hanya memanggil nama siswa itu saja. Ternyata kecemburuan itu ada di sana. Anita terus dipanggil dan saya ada di sini. Nampak Anita terus malah yang dipanggil. Padahal dia biasa aja, B aja tuh. Kadang
Ya, disadari atau tidak, ada sebagian anak yang di hati guru tuh melekat karena dia manis, baik. Jadi akhirnya nama-nama itu asal-asal melihat semua gini, Anita lagi, ini Anita lagi, ya. Tolong pada saat memanggil nama anak, lalu buat judul. Nah, kabar baiknya untuk tahun ini, Project P5, guru dibebaskan memilih masih di dalam tema yang sama, judul yang berbeda. Boleh juga misalnya kelas A, aku cinta Indonesia, kelas B, bermain dan bekerja sama, kelompok bermain apa gitu, boleh ya, boleh berbeda tema, berbeda judul, boleh dibebaskan asal gurunya paham yang dia pilih tema itu dan judul itu, dia tahu apa yang mau dia lakukan di sana. Bagaimana supaya tahu apa yang dia lakukan di sana? Nah, seperti yang saya bilang tadi, diawali dari dikoordinatori oleh kepala sekolah atau salah satu guru yang ditunjuk. Kedua, temukan tema. Ketiga, sepakati judul. Nah, setelah itu susun modul. Kenapa harus diribet ya Bu Sri? Ya, kirain langsung ke kebun, langsung bikin baju dari plastik bekas, kirain langsung bikin karya-karya seperti takdir. Sebenarnya modul itu bukan meribetkan, tapi membantu teman-teman terarah. Seperti apa sih modul P5? Modul P5 itu penyusunannya sama seperti modul ajar. Yang pertama ada tema dan judul. Yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada aktivitas, yang terakhir ada refleksi. Ya. Lalu di modul itu sampaikan tahapan-tahapan dari pelaksanaan pelaksanaan P5. Pertama, tulis di modul itu temanya Aku Sayang Bumi. Judulnya Bayang Pertamaku. Tujuan, apa tujuannya teman-teman memilih tema dan itu? Misalnya supaya anak-anak buat deskripsinya, tujuannya untuk apa? Bedanya tujuan P5 nggak ada di MM. Silahkan merangkai kata-kata sendiri. Tujuan sesederhana mungkin, ya. Supaya apa? Setelah itu masuk di aktivitas. Di aktivitas itu ada 4 kegiatan. Yang pertama, sosialisasi atau pengenalan. Kedua, kontekstual. Ketiga, aksi. Keempat, refleksi. Ya, aksi refleksi ya. Nah, jadi makanya kenapa dia pelaksananya 1 tahun. Di bulan pertama yang teman-teman lakukan bentuk tim, merencanakan ini, sama nyusun modul. Boleh kegiatan ini dimulai di bulan itu khusus mempersiapkan saja, menentukan tema, judul dan nyusun modul. Ya, lalu nanti kalau di materi saya ini ada ketinggalan, nanti saya akan kirim rangkaian cara penyusunan modul P5 ya. Nanti saya kirim, kalau nggak ke ibu, ya pastinya ke ibu pengawas ya. Saya kirim nanti langsung akan dibagi ke semua kepala sekolah. Nah, aktivitas yang pertama, sosialisasi pengenalan dulu. Lewat WhatsApp grup, kenalkan dulu ke orang tua, ayah, bunda. Ada WhatsApp grup keluarga? WhatsApp grup kelas kan? Tahun ini sekolah kita akan melaksanakan Project P5. Tujuannya adalah supaya anak-anak merasakan pengalaman belajar langsung dalam suasana yang berbeda. Kami temanya Aku Sayang Bumi. Nah, nanti judul proyek kami adalah Bayang Pertamaku. Ayah bunda, mohon dukungan ya, sambil dilihat anak-anak kita apakah ada perubahan karakternya selama kami melaksanakan proyek ini di sekolah. Adapun kegiatan kami itu sosialisasi secara WhatsApp group, sampaikan. Tapi sosialisasi itu sudah ada di modul kita. Kita mensosialisasikan, memperkenalkan kegiatan P5 yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Orang tua harus tahu. Catatan, untuk pelaksanaan P5 dilarang untuk memungut dari orang tua. Mau bawa tanaman, bawa apa nggak boleh. Ya, jangan membebankan orang tua. Usahakan memang swadaya sekolah. Bagaimana caranya? Carilah kegiatan P5 yang mudah, sederhana, terlaksana, dan tercapai tujuannya.
Oke, disosialisasikan. Setelah disosialisasikan, kalau memang orang tua bisa diundang ke sekolah, undang. Bagaimana cara mensosialisasikan? Tayangkan kalau memang ada video tentang kegiatan itu Bu, yang kita dapat dari sumber lain. Bahwa ini kegiatan Project P5 yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Mulai dari awalnya. Kita buat kebun di sekolah, ini contoh aja ya, boleh yang lain. Boleh mau ada penampilan-penampilan itu boleh. Kayak fashion show segala macam untuk membangkitkan boleh. Asal ada penjelasan ke orang tua. Ini termasuk pada pembentukan karakter anak di sekolah. Nah, itu ya. Tapi matchingkan, cocokkan dengan 4 tema besar ini. Lalu kalau sudah disosialisasikan ke orang tua tahu kegiatan tambahan selain belajar, selain yang memang belajar formal ya. Karena orang tua tahu kalau anak itu diantar ke sekolah jam 7 pagi, oh mereka ada berdoa, kan ada yang ngeliat dari pagar. Oh mereka lagi senang. Oh lagi nyanyi, oh masih kelas. Di kelas ada pura-pura ke WC, mesti buka ke WC. Oh lagi nyanyi. Ada kan orang tua penasaran, supaya orang tua nggak penasaran, fotoin kegiatan hari itu kirim ke WhatsApp. Ya, biar orang tua tahu, biar orang tua tenang, anaknya aman, nyaman di sekolah kita. Sekolah yang inklusif, tercipta rasa aman, nyaman di sekolah, terbebas dari pembulian pastinya. Ya, nah sebentar saya ke pembulian dulu. Sesuatu dikerjakan dan juga duitnya, yakin prakteknya gampang. Gampangnya di mana? Gampangnya di penilaian. Oke, kelas Bunda, kita hari ini akan belajar sesuatu yang baru. Mau? Oke. Nah, kita akan bikin panggung. Nanti tolong ya, anak laki jangan dipaksa fashion show. Jangan dipaksa nari, kecuali mereka mau. Anak laki boleh ya, dengan gagah-gagahnya misalnya. Hari ini sosialisasi ke anak-anak, putar video, putar film tentang apa kegiatan itu. Cari brosur, buat mereka penasaran, buat mereka jatuh cinta dengan Project P5. Sudah nonton tadi sayang, sudah Bunda, mau nggak kalau kita bikin kayak gitu? Bingung, bikin apa kata Bunda? Yang jalan-jalan tadi, atau kalau mau berkebun, ada kebun tetangga yang baru tumbuh, bawa ke sana. Saya, ini anak TK kan? Ini kita ada di mana ini? Di rumah Bude. Mungkin terkenal itu rumah Bude gitu ya. Rumah Bude Bud. Iya betul, ini rumah Bude. Bunda ini berdiri di sebelah apa? Kalau lihat lagi nama anak TK kan? Macam-macam jawabannya. Bunda berdiri di atas tanah. Bunda berdiri macam-macam jawaban mereka. Kita sekarang kita di kebunnya Bude. Nah ini namanya kebun. Yang namanya kebun itu nih tertata nih tanahnya. Diperkenalkan dulu, jangan langsung kita bikin kebun di sekolah. Ya, lihat di kebun Bude. Padahal kebunnya kecil ya, macam-macam isinya. Mereka mau nanam kangkung yang di selang-selang itu apa sih namanya? Yang di pipa-pipa itu? Hidroponik. Di hidroponik. Nah, sebelum karena sekolah kan lingkungan sekolah kan udah gak ada tanah gitu ya. Cuma sebelum mereka menanam, anak-anak ini dibawa ke kebun. Memang di sana ada namanya kalampangan. Memang khusus tempat orang berkebun. Banyak orang Jawa di sana. Dibawa ke sana, diperkenalkan kebun anak. Itu kan buat seperti ini. Anak-anak bersemangat, kapan Pak? Kapan Pak? Mereka nggak tahu modalnya besar beli pipa-pipa ini. Nah, ada pengalaman juga di SDIT Integral. Oh ya, teman-teman, hari besar keagamaan misalnya, atau hari besar nasional, atau ulang tahun kabupaten dan sebagainya, persiapkan anak-anak tampil. Tapi jauh-jauh hari kita udah punya tema, kita udah punya judul kegiatan. Ya, nah, saya kembali ke cerita salah satu sekolah kita ya Pokcoy ya. Pokcoy itu apa, hidroponik ya? Gurunya diam-diam deketin saya dulu. Bu Sri, kemarin kan kami apa itu namanya kewirausahaan Bu. Kewirausahaan mereka tanya. Kami bikin kebun hidroponik, gagal Bu. Gagal P5 kami. Kenapa gagal? Iya, pokoknya nggak mau tumbuh di pipa, maunya tumbuh di tanah. Katanya setelah pindah ke lahan-lahan gitu nggak tumbuh pokcoy.
Lalu saya bilang, ibu itu tidak gagal karena kita ini bukan tukang kebun, ya. Kita juga bukan ahli desainer, kita bukan ahli masak. Kita ahli masak untuk rumah masing-masing. Maksudnya yang mau bikin wadi apa segala macam itu, mau bikin apa ya, jahe itu kan misalnya di daerah itu banyak jahe merah dibikinin jamuk gitu, dibikinin bubuk gitu. Kita bukan ahlinya, kita guru, ya. Guru yang dituntut serba bisa. Jadi wajar kalau gagal. Jangan merasa berdosa dipersalahkan. Tidak ada yang salah, ya. Produk media boleh gagal, boleh tidak jadi. Bajunya boleh hancur, ya. Apa itu mahkotanya boleh hancur, nggak jadi lepas-lepas. Memang kita nggak ambil di sana, kita guru, kita ngajar. Yang kita latih adalah poin dari pelaksanaan proyek P5 ini, anak-anak merasakan langsung yang namanya berkolaborasi, berkreativitas, bernalar kritis, saling menghargai. Kita menumbuhkan karakter itu. Ada anak, bantu bunda ambil air untuk siram kebun misalnya. Si mati gini, nih aku disuruh bunda ambil air. Dia yang disuruh orang lain yang diminta ini. Berarti anak ini masih belum mandiri, ya, masih berharap dengan orang lain. Ada juga anak setiap disuruh dia mesti ditemenin sama temannya. Bun, sama Cynthia ya bunda, boleh ya bunda sama Cynthia ya, boleh dulu. Pas besoknya sendiri ya sayangnya, masa sama Cynthia terus. Namanya melatih. Bunda-bunda, melatih pembentukan karakter itu tidak mudah, tidak memudahkan membalik telapak tangan. Proses. Makanya korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, kurang-kurang tabah nangis, ya. Anak TK. Nah, kemarin juga sebenarnya saya ada protes di hasil P5 sempurna banget, hand sanitizer dari lidah buaya. Wow. Bunda, mereka motong-motong sendiri. Ini hasil anak-anak, ini foto sama videonya. Saya terima. Tapi pada saat gelar karya, tolong tampilkan hasil yang sesungguhnya, yang sehancur-hancurnya. Ya Kak juga. Ada hasil sempurna, ada hasil anak-anak. Tapi yang terpenting adalah dari proyek P5 itu foto dan video real, bukan gimmick. Sayang, pegang pisangnya, bunda foto. Jangan lihat kamera sayang, lihat pisangnya. Gini bunda, gini. Bikin mereka itu ada, kalau sekarang itu kan udah dibebaskan. Nah, saya tidak tahu kalau di kita TK asesmennya seperti apa, apakah memang harian, ada yang per semester atau per tahun penilaiannya. Yang pastinya mereka itu pakai kertas ulangan, digulung-gulung, terus dijadikan tempat ini. Oke. Lalu kami diajak jalan dulu ke anak-anak. Ini Bu Sri, anak-anak sedang menggunting, sedang menempel, sedang ngelem gitu ya. Yang namanya anak-anak, ada yang sambil ngelem sambil lempar temannya, ada nggak jadi itu nanti artinya. Ada yang menggulung tingkat-tingkat ini juga ada. Anak SD itu, apalagi saya ini dibayangin anak TK gitu kan. Anak TK bikin proyek P5. Lalu sambil gurunya gitu kan, karena ada pengawas ceritanya. Dia anaknya mulai lagi janganlah saya melewati ruang guru. Seru, guru-guru lagi gulung juga, gulung kertas. Untuk apa itu Bu? Bu Sri, untuk pameran gelar P5 nanti. Loh yang anak-anak buat itulah untuk kalau ibu kunjungan aja. Jangan sampai terjadi di sekolah kita. Lalu untuk kemandirian dan rasa percaya diri, ya. Saya juga lebih suka, dan kemarin di beberapa tempat di Lamandau, kalau seruyan semoga ada kesempatan ya nanti di tempat Bunda Ulan ya. Yang waktu mereka itu Bu, pelepasan. Nah, itu kan banyak penampilan tuh. Betul ya? Waktu pelepasan banyak penampilan.
Kalau sekolah penggerak saya aman, ternyata masuk tuh yang dikasih tahu seperti ini.